menjustifikasi seseorang sesat dan lain sebagainya. Kalau kemarin Pak Dahlan Iskan sempat memberikan statement kalau kita melawan, menghakimi Ponpes Al Zaitun itu merupakan bentuk dari intoleransi gitu. Nah, sebagai praktisi spiritualis Jawa, Mas Tunjung melihat fenomena seperti itu bagaimana? Karena masyarakat kita masih mudah terprovokasi, masih mudah gegeran hanya soal perbedaan keyakinan, agama dan seterusnya. Gimana, Mas? Saya sing jenengan jaluk ini saya menanggapi dari perspektif apanya? Atau seharusnya masyarakatnya gimana? Atau piye solusinya kan gitu? Benar itu di konteks itu, Mas. Nek perspektif saya tentang menanggapi itu, itu sebenarnya ada kebodohan kolektif. Kebodohan kolektif. Bareng-bareng nanggung bencana namanya Awidya. Kebodohan kolektif. Hari ini kebodohan kolektif atau Awidya itu telah meracuni kita secara kolektif. Tak peduli sektenya, alirannya, agamanya, kumpulannya, apapun, selama kita tidak diberdayakan secara sadar, itu akan mengalami kebodohan kolektif. Ini dimuat di seluruh dimensi. Makanya saya bilang berpengetahuan saja tidak cukup. Karena berpengetahuan itu belum menyadari. Kita tahu, tapi kalau kita nggak sadar, kita tidak akan melakukan apapun. Kita tidak mau melakukannya. Karena ada budaya ewuh pekewuh, ngerti ya? Karena budaya ewuh pekewuh itu jane ngerti, timbang ribet. Dan kita tidak berani di situ. Gitu loh. Makanya meaning menjadi seorang prajurit atau tentara itu saya sangat respect. Karena dia sudah sadar untuk mati. Berarti seorang tentara itu sadar nek dia akan mati. Tapi hari ini banyak orang tidak sadar. Akhirnya uripnya mau kecelakaan begitu saja, tabrak motor karena dia itu stres mulai dewi. Nek tentara itu bertanggung jawab semenjak dia diikrar untuk masuk, dia rela mati. Nah, hari ini budaya Satrio Pinandito yang ada di negara kita itu tidak seperti itu. Jadi tidak melakukan kehidupan itu secara sadar, tapi accident. Padahal Kanjeng Sunan Kalijaga itu bilangnya ngeli, neng ora keli, mengalir tapi tidak hanyut. Nek saiki kentir, hanyut karo wong akeh, wis ketok rusak bareng dieloni. Ben wah. Budaya munafikisitas. Munafik. Jadi baik itu seringkali hari ini baik itu rapuh. Karena baik itu berkaitan ketidakjujuran terhadap dirinya sendiri. Jenenge pekewuh. Dan ini terjadi di sounding di mana-mana. Ya, lunga ning tempat ibadah ki timbangne dunene wong kan begitu. Dan ini bersama. Masalahnya ini bersama. Ya wis lah, diterima sih. Lah solusinya apa? Ya solusinya harus berdayakan kepada ajaran leluhur itu berdayakan. Kita harus gali lagi perilaku leluhur kita untuk meningkatkan kesadaran itu bagaimana. Gali lagi. Tidak peduli Anda mendapatkan pemahaman dari luar dari manapun selama sesuatu yang bersifat outward looking itu untuk melihat yang di dalam, mendiagnosa di dalam. Kita harus terbang dulu. Jadi enek pengetahuan baru ya boleh asal itu selaras dengan ajaran leluhur kita. Semua yang kita kumpulkan untuk mendiagnosa ini. Jadi bangsa negara ini hari ini, ya mohon maaf sekali, itu tidak sedang mengerjakan dirinya dengan idenya sendiri. Orang ngerti biyen sejarahnya bagaimana, adanya bangsa ini. Terus akhirnya bangsa ini tuh mendirikan sesuatu dari ide yang berada dari negara yang dianggap maju. Ya meaning maju itu western gitu ya, barat gitu. Ya selamanya kita akan menjadi bentuk negara ketiga. Karena kita diketigakan terus menurut saya. Seharusnya jenengan itu belajar ke leluhur, bagaimana geografis kita, bagaimana lahirnya Nusantara ini, bagaimana peradaban kita, DNA kita, geopolitik kita, struktur perilaku bangsa kita, itu arahnya ke sana. Tapi tidak pernah menggunakan ide itu. Kita menggunakan ide dari kolonial yang dibawa ke sini. Ya akhirnya jadi ini iki, Mas. Jadi di otak-atik neng kata-kata saja bingung memahaminya karena tidak sadar. Jadi ketika kesadaran ini dilatih, orang ini menjadi getapan atau waskito. Iki sebenarnya sing direbut ini apa sih? Ngerebut ke balungan kiri apa ngerebut ke sesuatu yang bersifat lebih untuk diri kita kan gitu. Tapi sing digeger itu sebenarnya kan adalah paradigma tahayul. Tahayul apa ya surga neraka kan itu sing bener digeger. Dikhawatirkan ketika di situ karena masyarakat ini tertekan, wes nalarnya tidak maju,
tertekan secara ekonomi, tertekan secara asosiasi, tertekan secara pemahaman. Ketika ada salah satu jerat gitu, ada salah satu hal ini dibully bareng, itu untuk melepaskan tekanan sebenarnya. Berarti wes gak sehat ya. Nah solusinya berdayakan mulai dari sekarang, terserah. Saya ngerintis seluruh Nusantara itu tidak peduli siapa yang mau dan tidak. Selama itu positif saya ajak bergerak dan tidak mengikat mereka. Tapi atas dasar sadar, kamu itu pewaris genealogis bangsa besar. Kamu tuh makan di tanah ini. Ketika kamu tidak belajar menguri-nguri apa yang ada di sini, sistem yang ada di tanah ini itu akan menghancurkan kita. Ngomong gempa dihukum leluhur, ya goblok bareng ya. Jadi agak peduli jenengan itu percaya mbek Gusti Allah atau tidak. Ngilmu primbon, ngilmu kewaskitan itu harus tetap dilatih. Itu ilmu matematik kita sebagai peluang melihat bencana alam. Akhirnya di situasi ini, oh ini rawan gempa itu sudah dideteksi dari dulu. Makanya ketika ada gunung meledos, gunung berapi meletus atau apa seperti peradaban di Candi Liangan ya jenengan. Itu tidak seperti Vesuvius di Italia, banyak ditemukan korban. Orang kita sudah tidak ada, berarti kan pinter, ngerti. Nah saya kira naik gempa seminggu, ya binatang-binatang di kebun binatang bingung, kayak yang di Cianjur teras kera sudah turun gunung, malah didelok deh. Ya kena gempa kita. Wong ketek wae pindah loh, kera saja pindah, kenapa kita di situ berpangku tangan? Ini naas, by accident hidup kita ini. Bahkan kalau misalnya gempanya itu terjadi di Yogyakarta, mesti dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul marah. Makanya Gus Dur bilang, iya Nyi Roro Kidul marah karena dipaksa pakai jilbab. Guyon ya itu kan guyonan Siloka Gus Ya Dur. tapi itu terjadi Mas, mesti dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul marah kalau gempanya di Jogja. Kayak kemarin nih barusan itu. Berarti kan gini, kita tidak usah mengurus itu karena itu teknologi, tak bilang teknologi ya. Jadi Nyi Roro Kidul itu menjelaskan sebuah fenomena dan peristiwa yang terjadi di alam kita. Akhirnya menggunakan teknologi